Langsung kita belajar ke soal yang pertama. Jika X dikurangi Y sama dengan 1 dan X pangkat Y sama dengan 64, mana pernyataan yang benar berikut ini? Pilihannya ada X sama dengan Y dikurangi 1, X sama dengan Y pangkat 64, X lebih besar dari Y, X sama dengan 64 pangkat Y, Y sama dengan 1/64 X. Kita coba langsung saja. Dari sini diketahui X dikurangi Y sama dengan 1 ya. Kemudian X pangkat Y-nya 64. Cluenya di sini. Di X pangkat Y. X pangkat Y sama dengan 64. Ini kalau terbiasa mengerjakan soal seperti ini, misalnya kita pakai, karena selisihnya 1 ya, X itu lebih besar dari Y sebanyak 1, karena X dikurangi sama dengan 1. Misalnya di sini pakai X-nya 3, Y-nya 2, kan hanya 9. Salah berarti ini. Misalnya X-nya 4, Y-nya 3, 4-nya pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64. Ya, sudah ketemu berarti. X-nya itu sama dengan 4, kemudian Y-nya sama dengan 3. Ya, sudah ketemu. Sesuai dengan pernyataan ini, X dikurangi sama dengan 1, X 4, Y-nya 1, betul. X-nya 4, Y-nya 3 dikurangi sama dengan 1. Sudah benar. Tinggal kita masukkan ke pernyataan ini yang benar dari A sampai dengan E. Apakah di sini ada X lebih besar dari Y? Karena X 4, Y-nya 3. Oh, ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nilai M sama dengan 4 dan nilai N sama dengan negatif 4. Jika P sama dengan negatif M dikurangi N pangkat 9 dan Q sama dengan N ditambah N pangkat 2, maka yang benar adalah titik. Di sini P itu sama dengan negatif M dikurangi N pangkat 9. Oke. Kita masukkan saja. Di sini negatif M, M-nya 4. Dikurangi N, N negatif 4. Dalam kurung pangkat 9. Seperti ini. Negatif 4, negatif, tambah gini kan. Pangkat 9. Negatif 4 ditambah 4, 0. 0 pangkat 9. Hasilnya tetap 0. Berarti P-nya ketemu 0. Kita tinggal mencari Q-nya. Q sama dengan N ditambah N pangkat 2. Masukkan saja. Q sama dengan N ditambah N pangkat 2. N-nya sudah ketemu ya. N-nya negatif 4. Ditambah negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 4, negatif 8. Negatif 8 pangkat 2 ya. Berarti 64. Berarti di sini jelas P-nya 0, kemudian Q-nya 64. Berarti P itu lebih kecil dari Q dari pernyataan ini. Apakah ada P lebih kecil dari Q? Tidak ada. Berarti kita cari clue yang lain. Berarti Q dikurangi P sama dengan 64. Ada? Q dikurangi P sama dengan 64. Ada. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya cara pengerjakannya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Jika M sama dengan 7/2 P pangkat 2 tambah 9 dan N 5/2 P pangkat 2 ditambah 4, maka pernyataan yang benar adalah, ya lihat saja ini. M, saya tulis lagi, 7/2 P pangkat 2 ditambah 9. Oke, di sini di sisi lain N itu sama dengan 5/2 P pangkat 2 ditambah 4. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan. 7/2 ini catatan ya. 7/2 itu kan sama dengan, saya taruh di sini. 7/2 itu sama dengan 5/2 ditambah 2/2. Kan ini 7/2 itu sama dengan 5/2 tambah 2/2. Seperti itu kan? Paham ya konsep ini ya?
Kalau paham, langsung kita masukkan ke sini. Di sini 7 per 2 P pangkat 2 saya ganti menjadi 5 per 2 P pangkat 2 ditambah 2 per 2 P pangkat 2. Berarti dari 7 per 2 ini, ya, saya ganti 7 per 2 ini saya ganti 5 per 2 ditambah 2 per 2 P pangkat 2 ya. Ya, gitu ya. Ini dari sini itu menjadi ini. Nah, 9-nya kita masukkan tetap. Ditambah 9. Gini ya. Sama dengan. Nah, perlu diingat ini kita 5 per 2 P pangkat 2. 9 itu kan terdiri dari 4 ditambah 5. Ya, saya ganti 4 ditambah 5 biar mudah. Berarti di sini 5 per 2 P pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2 per 2 P pangkat 2 ditambah 5. 4-nya saya tambah dengan 5 per 2 ke sini. 2 per 2 P pangkat 2 sama saya tambah dengan 5 ke sini. Nah, perlu diingat teman-teman semuanya. Di sini 5 per 2 P pangkat 2 ditambah 4. Ya, 5 per 2 P pangkat 2 ditambah 4. Itu nilainya sama dengan N. Oke. Berarti ini, nilai ini saya ganti dengan N. Ditambah, kita tetap saja ini 2 per 2 atau sama dengan 22 kan habis ya, 2 bagi 21 P pangkat 2 ditambah 5, gini saja kan. Berarti di sini M itu sama dengan N ditambah P pangkat 2 ditambah 5. Jelas sekali, berarti nilai M itu lebih besar dari N, karena ini nilai M itu N ditambah sekian pangkat 2 ditambah 5, P pangkat 2 tambah 5. P ini walaupun positif negatif, kalau di pangkat 2 hasilnya tetap positif. Seperti itu. Berarti jawabannya menjadi M itu pasti lebih besar dari N. Bisa dimengerti ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, semoga bisa dimengerti. Kalau kurang jelas bisa diulang lagi video dari nomor 3 tadi ya. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Jika X pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 18 dan Y sama dengan 6, maka pernyataan yang benar adalah titik. Kita masukkan saja di sini. X pangkat 2 per 2 sama dengan 18. Berarti X2 sama dengan 2-nya pindah ke sisi kanan dari bagi, karena pindah ke ruas kanan menjadi kali. Ya kan? Menjadi 2 dikali 18. Yaitu 36. X pangkat 2 sama dengan 36. Berarti X sama dengan akar dari 36. Nah, di sini akar dari 36 itu bisa X itu bisa bernilai 6 dan X juga bisa bernilai negatif 6. Karena 6 pangkat 2 atau 6 kali 6 itu sama dengan 36. Negatif 6 kali negatif 6 juga sama dengan 36. Jadi X di sini nilainya 2. Bisa sebagai 6, bisa sebagai negatif 6. Sedangkan Y sudah jelas. Y di sini nilainya adalah 6. Bagaimana hubungan antara X dan Y? Kalau X bisa 6, bisa negatif 6. Berarti di sini X dan Y di sini hubungannya tidak bisa ditentukan. Jawabannya adalah yang C. Kalau sebagai 6 dia sama. Tapi kalau sebagai negatif 6 berarti X kurang dari 6, kurang dari Y. Berarti jelas untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C ya. Lanjut kita ke soal yang kelima. Jika A lebih besar dari 7 dan A kurang dari 12 ya, dan B lebih besar dari 8 kurang dari 13, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik. Ya, kita tentukan saja di sini A. A berapa, B-nya berapa, kan gitu. A-nya itu lebih dari 7. Berarti 8, 9, 10. Tapi kurang dari 12 ya. Berarti 10, 11. Itu nilai A. Yang B lebih besar dari 8, kurang dari 13. Berarti 9, 10, 11, 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencari
A kurangi B, A dan B tidak bisa ditentukan. A pasti lebih besar dari B, nggak bisa. Kalau A nya 8, B nya 9, nggak bisa, ini salah. Kalau C, B pasti lebih besar dari A, tidak pasti. Jika B nya 9, kalau A nya 11, juga salah. Pernyataan ini salah. Berarti ini jawabannya juga tidak bisa ditentukan. A dan B tidak bisa ditentukan, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Jika X 21.875 dikurangi 2/3 dari 21.875 dan Y sama dengan 21.875 bagi 3, maka pernyataan yang benar adalah titik. Ini kalau teman-teman menghitung tentunya terlalu menyita waktu. Kita simak saja cara mengerjakannya. Di sini diketahui X itu sama dengan 21.875 dikurangi 2/3 ya, kali 21875, itu nilai X. Dan nilai Z itu sama dengan 21875/3. Nah, gini kan. Di sini seumpama itu, oh di sini Y sudah ada ya. 21875 itu nilai Y. Di sini misalnya saya buat A itu 21875. Berarti angka 21.875 ini saya ganti dengan A. Jadi seperti ini. X sama dengan 21.875 saya ganti dengan A. Dikurangi 2/3 ini A. Seperti ini ya. Berarti di sini A dikurangi 2/3 A, agar bisa kita buat menjadi 3/3 A dikurangi 2/3 A. Berarti di sini 3/3 A dikurangi 2/3 A. 3A dikurangi 2A itu sama dengan 1A atau sama dengan A, gini saja ya, per 3. Iya kan? 1A/3 atau A/3. Di sini nilai adalah X. Sedangkan Z nilainya adalah 21875/3. 21875 tadi saya ganti dengan A kan? Berarti A/3. Jelas di sini X nilainya A/3, Y nilainya juga A/3. Jadi pernyataan yang benar tentang X dan Y adalah X itu sama dengan Z. Dari kelima pilihan jawaban ini tidak ada X sama dengan Y. Di sini tapi ada pilihan X dikurangi Y sama dengan 0. X dikurangi Y sama dengan 0. Nah, disitulah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Sebuah bujur sangkar panjang sisinya adalah 8. Jika X sama dengan 3/2 keliling dan Y sama dengan 2/3 luas, maka pernyataan yang benar adalah titik. Ya, kita hitung saja di sini ya. Sisinya sudah ketemu 8. Sudah diketahui 8. Oke, saya tulis. Kemudian kelilingnya di sini, keliling itu adalah 4 kali sisi atau sama dengan 4 kali sisinya 8. Sama dengan 32. Sudah ketemu kelilingnya. Di sini diketahui X itu 3/2 keliling. Berarti bisa kita cari X sama dengan 3/2 keliling. Berarti 3/2 dikali kelilingnya 32. Ketemu sudah. Berarti 32 bagi 2 dulu, 16. 3 kali 16, 48. Ya, jadi X-nya sudah ketemu 48. Kita tinggal lihat Y-nya. Y sama dengan 2/3 luas. Ya, cari dulu luasnya. Ya, sini saja ya. Coba luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya tadi 8. Ya, kita hitung saja. 8 kali 8. 64. Kemudian kita cari Y-nya. Y sama dengan 2/3 luas. 2/3 kali luas. 2/3 kali luasnya 64. Ya, kita tinggal menghitung.
Di sini 2 kali 64 128 per 3. 128 per 3 itu 42, sekian ya, 6 gitu ya. 6. Berarti hubungannya di sini X diketahui sudah ketemu 48, Y ketemu 42. Berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya ada di sini? Tidak ada. X sama X lebih besar dari, atau kebalikannya, Y lebih kecil dari X. Y lebih kecil dari X. Ada. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Soal nomor 8. X sama dengan 19,95% dari 77 dan Y sama dengan 77% dari 19,95. Maka pernyataan yang benar kita tulis lagi. X itu sama dengan 19,95% atau per 100 kali 77. Oke. Sedangkan Y, saya tulis di bawah sini, Y itu 77% dikali 19,95. Saya lanjutkan. Berarti di sini X berarti 19,95 kali 77 per 100. Ini X. Kalau Y berarti 77 kali 19,95 per 100. Ini kan? Perhatikan nilainya. Di sini X 1995 kali 77, di sini sama ternyata. Iya kan? Hanya dibalik posisinya. Berarti nanti hasilnya X dan Y ini hasilnya pasti sama. Berarti nilainya X di sini sama dengan Z. X sama dengan Z. Berarti jawabannya adalah X dan Y nilainya adalah sama. Jawabannya adalah A. Tanpa kita menghitung, kita hanya membuat jadi kalimat matematika, kita bisa menyelesaikannya. Ya, jadilah jangan terburu-buru menghitung ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Persamaan X dalam kurung P tambah Q ditambah XR nilainya sama dengan persamaan berikut kecuali. Saya tulis lagi. Di sini X P tambah Q ditambah XR. Ya, kita cari saja. Di sini kalau jawaban yang A, misalnya ini saya lanjutkan menjadi XP ditambah XQ ditambah XR. Berarti jawabannya A betul ya ini ya. Di sini kecuali berarti yang salah, berarti pernyataan yang salah. Berarti di sini A bukan, karena A nilainya sama, betul ini A. Kalau B X-nya keluar, PQR betul B. Kalau C, lihat di sini X-nya yang keluar. X-nya keluar. X kali P, XP. X kali R, XR. Dan tambah XQ. C juga betul. Kalau D, XP ditambah X tambah kali Q, XQ ditambah XR. Betul D-nya juga. Yang salah ini yang E. Karena XP dikali Q ditambah R itu nanti menjadi X tambah P XPQ ditambah XPR. Berarti ini di sini nilai yang sama dengan persamaan berikut kecuali, berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Lanjut kita ke soal nomor 10 ya. X adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 4. Dan Y sama dengan derajat salah satu sisi dikalikan setengah. Maka pernyataan yang benar adalah X itu derajat segitiga sama sisi. Sama sisi derajatnya itu 180 derajat dibagi 4. Berarti 180 dibagi 4, 45. Ketemu X-nya. Tinggal kita cari Y-nya. Y itu derajat salah satu sisi dikali setengah. Segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi. Kalau semua sisinya dijumlahkan hasilnya 180, salah satu sisinya berarti 60. Berarti Y itu 60 dikali setengah. 60 kali setengah berarti 60 per 2 sama dengan 30.
Y-nya ketemu 30. X-nya 45. Berarti X itu lebih besar dari Y. Atau Y itu lebih kecil dari X. Cari jawabannya di sini. Tidak ada kan? Tidak ada. Kita coba cari yang lain. Yang lain berarti di sini kalau X dikurangi Y sama dengan 0 salah. Oh ini mungkin 2X sama dengan 3Y. Coba ini 2X sama dengan 3Y. X-nya 45, 2 kali 45. Apakah sama dengan 3 kali Y? Y-nya 30. Gini kan? 2 kali 45, 90. 3 kali 30, 90. Oh, berarti di sini jawabannya adalah 2X sama dengan 3Y. Seperti itu ya. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.